Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah minggu yang lalu kami boleh belajar tentang persembahan, dan ketika hari ini pun kami belajar tentang persembahan. Kami percaya Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini, berkaitan dengan kami dan Tuhan, dan apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah ketika kami akan belajar dari persembahan seorang janda miskin, dan biarlah kami terus melihat akan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak yang kasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Markus 12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44, kita akan baca secara bergantian 4 ayat ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, silakan rekan-rekan membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Ayat yang ke-43, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bapak Ibu, kita di dalam hidup ini kita berhadapan dengan dua sudut pandang. Yaitu yang pertama ekspektasi, dan kemudian yang kedua adalah realita. Apapun itu. Kalau waktu saya masa kecil gitu ya, maka kalau saya beli mie instan, maka mie instan itu kan di gambarnya itu ada mie yang sudah dimasak, kemudian ada paha ayam, ya kan ya, kemudian ada telur ceplok. Ketika saya beli mie instan itu, ekspektasi saya adalah ketika saya buka bungkus itu, maka saya akan memasak itu dan menemukan ada paha mungkin dipres seperti itu. Ketika dikasih air, maka paha itu membesar. Kemudian ada telur di situ, dan kemudian saya akan makan di situ. Tetapi ketika saya beli mie instan itu, ekspektasi yang saya punya tentang mie instan sesuai dengan gambar, ternyata tidak sesuai dengan realita yang dihadapi. Bapak Ibu, di dalam hidup ini terkadang sesuatu yang bersifat ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita jalan di pinggir jalan atau mengendarai kendaraan, dan kemudian kita lihat orang yang ngamen misalkan, atau orang yang meminta-minta, ekspektasi kita apa? Pernah lewat pinggir jalan kan ya? Kalau lewat ke Islamik tuh, ada yang jadi badut, ada Spiderman, ada apa lagi ya? Pokoknya jadi tokoh-tokoh gitu ya. Ada yang minta-minta. Ekspektasi kita apa? Ketika mereka minta. Maka kita berekspektasi, mereka minta karena mereka kesulitan, mereka minta karena mereka miskin, mereka minta karena mereka nggak punya kerjaan, sehingga mereka harus mengemis. Tetapi realitanya apa? Apakah realitanya adalah mereka memang meminta-minta karena mereka miskin? Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik. Ada sebuah ibu, seorang ibu yang minta-minta. Dia minta di Jakarta Utara, dan kemudian dia minta usianya sudah tua seperti itu ya. Dan kemudian dia minta dan dapat. Tiap hari dia lakukan itu. Ketika ditanya, "Kenapa kau minta?" Karena dia katakan, "Saya harus beli obat." Apakah dia minta ini karena dia kesulitan? Apakah dia minta karena dia miskin? Ternyata didapati bahwa sosok pengemis lansia punya rumah mewah miliaran. Rumah mewah itu 3 lantai, dan penghasilan per bulannya berapa? 11 juta. Ekspektasi berbeda dengan realita. Saya pikir ketika orang melihat ibu tua ini
Dia sedang meminta-minta, ekspektasi mereka, kasihan ya, sudah tua, minta-minta, kemana anaknya, pasti nggak punya uang. Tetapi ternyata realita yang mereka dapatkan tidak seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka itulah yang kita coba melihat tentang kisah dari janda miskin yang memberikan persembahan ini. Ketika kita melihat apa yang Alkitab katakan, maka Alkitab memunculkan dua hal yang atribut yang dikenakan oleh perempuan yang Yesus ajak para muridnya itu melihat akan perempuan ini. Yang pertama adalah dia adalah seorang janda dikatakan di sana. Yaitu menggunakan kata cera. Yaitu seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Dan pada masa itu, seorang janda itu rentan kehilangan hak atas tanah atau propertinya. Jadi ketika suaminya meninggal, suaminya menceraikan dia, maka dia rentan sekali untuk kehilangan hak atas tanah dan properti yang mereka punya. Dia kehilangan itu. Dia juga tidak mempunyai perlindungan secara ekonomi. Dia juga tidak hidup atau dia mengalami hidup di dalam kemiskinan itu. Itulah kerentanan seorang janda pada masa itu. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa katakan seorang janda pada saat suaminya meninggal atau dia diceraikan, kehilangan perlindungan, keamanan, ekonomi, dan sosial itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka Allah itu begitu sangat fokus kepada para janda dan Allah begitu sangat konsen tentang keberadaan para janda ini. Kita coba lihat di dalam Sakaria 7 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap yang lain. Ketika Allah katakan janganlah menindas janda dan anak yatim. Dengan kata lain, para janda pada zaman Nabi Sakaria adalah orang-orang yang mengalami penindasan itu. Sehingga Allah katakan stop, hentikan penindasanmu kepada para janda. Hentikan penindasanmu kepada anak yatim. Mereka sudah menderita, mereka sudah kehilangan banyak hal karena status kejandaan itu. Tetapi sekarang engkau menindas mereka lebih lagi. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-14, dikatakan di sana, kita baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Bapak Ibu, siapa yang dikatakan ditegur oleh Kristus? Dikatakan sana, hai ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang mereka sebut, yang Yesus sebut sebagai orang-orang munafik. Apa yang mereka lakukan? Yesus katakan, kamu itu menelan rumah janda-janda. Kamu dengan rakus menipu harta benda para janda yang seharusnya bisa melindungi mereka, yang seharusnya bisa menghidupi mereka. Tetapi kamu juga ambil itu untuk apa? Untuk kepentinganmu itu. Kepentingan dirimu sendiri. Tetapi di dalam Markus yang kita baca tadi, maka dikatakan di sana muncul janda ini. Di dalam statusnya, Alkitab memang tidak menyebut nama janda itu. Tetapi Alkitab hanya menuliskan dia seorang janda. Dengan latar belakang, dengan konsekuensi, dengan kondisi yang dialami pada masa itu. Kemudian yang kedua, miskin. Bapak Ibu, kata miskin di dalam Alkitab itu ada dua kata yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah tokos, yaitu miskin secara ekstrim, secara ekonomi yang sangat ekstrim, yang sangat bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain. Jadi tokos ini ingin gambarkan miskin yang betul-betul nggak punya apapun. Miskin yang betul-betul nggak bisa buat apapun. Miskin yang betul-betul nggak punya, sekalipun nggak punya celengan apapun. Tetapi yang kedua adalah PNS. PNS ini dia miskin, tetapi dia masih bisa kerja. Nah itu kita bisa lihat tuh ya, orang-orang yang misalkan zaman sekarang orang yang tinggal di kolong jembatan. Orang yang tinggalnya di bedeng-bedeng, mereka miskin. Tetapi mereka masih bisa kerja, mereka bisa mulung, mereka bisa jadi bekerja dan mendapatkan hasil, maka mereka PNS di situ. Mereka bukan no-cost di situ. Lalu janda ini kira-kira disematkan kata yang mana nih untuk kata miskin yang menggambarkan dia?
Kira-kira? Hah? Nokos. Dia adalah nokos. Dia sama sekali mempunyai tingkat kemiskinan yang ekstrim itu. Kemiskinan yang sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Kemiskinan yang gak punya apapun. Yang begitu meminta belas kasihan dari orang lain. Dan kemiskinan ini adalah sesuatu yang kita bisa katakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun pendidikan itu. Seorang yang bernama Howard berkata gini, orang miskin biasanya didefinisikan sebagai individu dengan status yang tidak terhormat dan cenderung dikucilkan. Kenapa seseorang itu miskin? Setidaknya 3 penyebab seseorang itu bisa miskin. Yang pertama adalah berasal dari keluarga yang miskin. Seorang anak, dia miskin karena berasal dari keluarga yang miskin. Orang tuanya miskin, dia melahirkan anak yang banyak, dan kemudian anak itu bertumbuh, dan dia menjadi anak yang miskin. Yang kedua, karena situasi politik, dirampas oleh penguasa. Dia punya mungkin tanah, dia punya rumah, dia punya aset, tetapi karena situasi politik di negaranya, di daerah itu, membuat dia dirampas semuanya. Itu miskin. Kemudian yang ketiga, pajak besar yang dibebankan. Bapak Ibu, setidaknya 3 penyebab seseorang itu miskin. Entah janda miskin ini disebabkan mana dari 3 faktor ini. Tetapi itulah yang digambarkan dia begitu memiliki kemiskinan yang ekstrim itu. Sehingga ketika bicara tentang orang miskin, Tuhan Yesus pernah berkata gini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Selalu ada, senantiasa ada. Keberadaan orang miskin relevan sepanjang manusia eksis di muka bumi ini. Selalu pasti ada orang miskin. Dan kalau orang miskin, umumnya apa? Cenderung meminta belas kasihan orang lain. Janda ini, dia miskin. Harusnya, realitanya, dia meminta belas kasihan orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di bait Allah itu, janda itu memberikan 2 lepta. Bapak Ibu, lepta itu adalah nilai mata uang paling kecil pada mata uang Yahudi pada masa itu. Sehingga kita bisa lihat statusnya janda, kondisinya miskin, persembahannya 2 lepta, uang tembaga atau uang receh terkecil, dan keberadaannya hadir ketika dia masuk ke bait Allah. Ketika dia mempersembahkan 2 lepta itu, tidak ada seorang pun yang melihat dia, kecuali Yesus. Termasuk para muridnya pun nggak lihat dia. Nggak peduli. Mereka mungkin lihat orang-orang kaya memberikan persembahan itu, menjatuhkan uang mereka, memberikan persembahan itu, mereka lihat. Mereka kagumi itu. Tetapi hanya Yesus yang melihat itu. Dan dia ajak para muridnya untuk lihat akan janda miskin ini yang sedang memberi. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka seberapa kecil sih 2 lepta itu? Upah pekerja saat itu 1 denarius. 1 denarius itu 128 lepta. Kalau soal uang saya suka nih. Jadi kita coba lihat ya. Seberapa kecil uang itu. Jadi upah pekerja saat itu 1 denarius. 1 denarius 128 lepta. Kalau 2 lepta, 1/64 dari 1 denarius. Saya kasih contoh. Upah harian kuli bangunan sekarang kurang lebih 100.000. Benar nggak ya Bu Bele? Kira-kira berapa sekarang? 200 ya? Anggapnya 100 ya, karena nanti kita pusing lagi ngitungnya ya. Nah, 100.000 misalkan. Jadi, 1/64 dari 100.000, 1.000
1.562,50. Jangan salah baca ya. Oh, berarti banyak, 1.500.000. Enggak, itu 1.562 rupiah. Jadi dengan kata lain, itulah persembahan yang diberikan oleh janda itu. Kalau kita kurskan saat ini, 1.562. Nggak ada lah 62 sekarang. 1.500 dia kasih persembahan itu. Inilah persembahan janda miskin ini. Tetapi yang menjadi menarik adalah Tuhan Yesus itu membandingkan persembahan janda miskin ini dengan orang kaya itu dan berkata gini, miskin, tetapi janda ini memberi lebih banyak dari semua orang. Kenapa? Karena dikatakan dia memberi dari seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, John Piper berkata gini, Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita, tetapi dia menginginkan hati kita yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Janda miskin ini mempersembahkan jumlah yang sangat kecil dalam nilai materi, tetapi sangat besar dalam makna iman dan pengorbanannya. Sehingga kita bisa katakan gini, janda ini miskin, tetapi ia percaya pada Tuhan sehingga memberikan seluruh nafkahnya. Jangan berpatokan kepada seluruh nafkahnya, tetapi patokanlah kepada satu kalimat awal, ia percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua, janda ini miskin, tetapi ia tidak miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Itu menarik. Kemudian yang ketiga, janda ini miskin, tetapi ia tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita ubah kata janda ini dengan diri kita, dengan status apapun, mungkin kita tidak miskin seperti janda ini. Mungkin kita kata ini, saya ini lumayan lah, gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan, sehingga saya ini lumayan lah. Tetapi saya yang lumayan ini tidak lumayan secara rohani di hadapan Tuhan. Saya tetap kaya di hadapan Tuhan. Saya ini lumayan lah. Tetapi saya tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu, status apapun yang kita punya, maka jangan menjadikan itu sesuatu yang kita bandingkan seperti itu ya. Sehingga jangan menilai diri sendiri maupun orang lain berdasarkan status sosial atau ekonomi. Tetapi berdasarkan status rohani di hadapan Tuhan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya diajak Musa Petrus gitu ya, membesuk seorang jemaat Kaleb yang menantunya meninggal seperti dia. Jadi anaknya ini jadi janda seperti dia. Kemudian Musa Petrus tanya, Musa Roni juga kehilangan papa umur 9 tahun. Saya waktu itu nggak bisa mikir panjang, ya saya hanya cerita singkat. Tetapi kemudian setelah pulang saya berpikir iya ya, mama saya itu sudah menjadi janda itu umur saya 9 tahun. Dan itu sudah beberapa 32 tahun sampai sekarang. Apa yang dilakukan? Bekerja keras, keterbatasan itu dimiliki. Tetapi kenapa saya bisa besar? Ya karena saya makan, enggak lah ya. Kenapa saya bisa besar? Karena saya punya mama yang mengajarkan bagaimana harus kerja keras. Saya ingat sekali ketika bicara tentang persembahan. Mama saya itu jual kemplang ya. Bapak Ibu tahu kemplang nggak ya? Kemplang itu kalau kerupukan digoreng, kalau kemplang itu dipanggang. Jadi waktu dulu itu dia manggang sendiri, tetapi setelah pindah Bandung dia beli balan seperti itu dan dia bungkus kecil-kecil. Karena nitip dan kemudian ambil titipan, kemudian hasil itu dia sisihkan.
Dia katakan, dia sisihkan, kemudian untuk apa saya tanya? Untuk dikumpul nanti akhir bulan atau awal bulan, akhir bulan lah. Akhir bulan bawa ke gereja. Untuk apa saya tanya? Untuk persepuluhan, mama saya katakan. Jadi dia kumpul dari hasil itu, karena harus diputar juga kan, untuk dagang. Tetapi kemudian hasil itu dia kumpul, kemudian dia kasih itu. Bapak Ibu, saya pikir-pikir, kalau secara ekonomi, kalau bagi kasih persembahan sama Tuhan kan berkurang ya. Enggak takut kekurangan kah? Tetapi dia katakan enggak. Tuhan yang sudah pelihara kita selama ini. Apakah kamu enggak pernah bisa makan? Apakah kamu pernah tidak makan? Saya katakan enggak sih. Tetap bisa makan. Apakah kamu enggak bisa sekolah? Saya katakan tetap bisa sekolah. Dan dia lakukan itu. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang ekspektasi dan realita, seringkali di dalam hidup kita, ketika kita bicara tentang persembahan, kita terlalu hidup di dalam ekspektasi. Ekspektasi, kalau memberi cukup atau enggak, itu ekspektasi. Tetapi hitungan, kalau bahasanya Pak Tandi itu kalkulatornya Tuhan itu beda dengan realita yang kita punya. Dan janda miskin ini, dia tidak hidup di dalam ekspektasi. Memang kenyataannya dia miskin, betul. Tetapi ketika dia memberikan 2 peser uang perak itu, dia hidup dalam realita bahwa dia adalah anak Tuhan dan Tuhan pelihara dia. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hal ini, maka saya katakan gini, setiap orang Kristen, terlepas dari status sosial dan ekonominya, penting memiliki kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tercermin dalam ibadah sepanjang hidup. Bukan hanya sebatas ibadah, nyanyi, doa, tetapi juga apa yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Kalau minggu yang lalu, kita bicara tentang, masih ingat nggak khotbahnya Pastor Robert? Tentang siapa? Kain dan Habel. Mereka punya ladang, mereka punya ternak, mereka mempersembahkan itu. Hari ini, kita belajar dari seorang janda miskin, nggak punya apapun. Tetapi dia mempersembahkan. Dan Yesus katakan, dia mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita tidak hidup dalam ekspektasi, tetapi kita hidup dalam realita. Tuhan yang sudah pelihara kita, Tuhan yang sudah cukupkan kita, Tuhan yang sama memanggil kita untuk hidup dalam realita sebagai anak Tuhan. Alkitab tidak menceritakan bagaimana hidup dari janda miskin ini setelah dia kasih 2 peser uang perak itu. Selesai di situ. Kenapa selesai? Entahlah. Tetapi itulah sisi Alkitab mengajak kita berpikir. Gak perlu khawatirkan janda miskin itu. Karena dia yang telah percaya pada Tuhan. Dia yang sama yang akan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah hidup kita pun seperti itu. Gak perlu urusin bagaimana nanti. Kita yang percaya sama Tuhan, kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapak Ibu, mari saat ini kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya yakin kita tidak semiskin dari janda miskin ini. Kita masih bisa cukup,
Ketika kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, maka masih ada uang di kantong kita, di rekening kita. Tetapi pesan Tuhan bukan nominalnya, tetapi seberapa kita percaya Allah yang telah memelihara hidup kita adalah Allah yang sama, yang akan terus memelihara hidup kita. Berdoalah, bersyukur untuk berkat Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan selama ini berikan untuk kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam segala situasi, status sosial, ekonomi, setiap kami masing-masing. Tetapi kami percaya dalam semua status itu tidak lepas daripada pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tidak lepas daripada berkat Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, kami bisa jadi tidak seperti janda miskin ini di dalam status sosial dan ekonomi. Mungkin kami lebih baik. Tetapi kami bersyukur, kami diajarkan bagaimana janda miskin ini percaya kepada Tuhan, mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan, dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur kami boleh selama ini memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Entah berapapun nominalnya, tetapi biarlah itu berasal dari hati kami dan kepercayaan kami kepada Allah yang telah memelihara hidup kami. Sehingga membuat kami bersyukur senantiasa ketika kami memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Bukan sebagai pancingan kami kasih ini, kami mengharapkan Tuhan balas lebih lagi. Karena Tuhan sudah begitu baik memelihara hidup kami, dan sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, terus latih kami untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, serah.